Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini nanti meliputi dua fase. Yang pertama adalah fase embrionik dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Untuk fase embrionik ini nanti ada beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah morulasi, tahap kedua adalah blastulasi, tahap ketiga adalah gastrulasi, dan tahap yang terakhir adalah organogenesis. Kita bahas satu persatu. Fase embrionik ini terjadi di dalam rahim, baik itu pada hewan ataupun pada manusia. Fase embrionik terjadi melalui embriogenesis, yaitu proses pembelahan zigot menjadi embrio. Kalian ketahui, zigot terbentuk karena adanya fertilisasi. Jadi ada sel telur ataupun sperma yang melebur menjadi satu sehingga menjadi fase menjadi zigot. Nah, zigot ini nanti akan mengalami proses pembelahan secara mitosis secara berulang-ulang. Ini nanti akan menjadi morula. Kalian ingat fase mitosis berarti sel itu nanti akan membelah menjadi 2 kelipatannya, jadi 2, 4, 16 sampai dia sekitar berjumlah 44, maka ini nanti dia disebut dengan fase morula. Nah, morula ini nanti akan mengalami proses pembelahan secara mitosis juga. Ini akan menghasilkan atau membentuk blastula. Jadi blastula ini sekitar ada 128 sel. Nah, ini nanti proses pembelahannya, ini nanti di bagian tengahnya akan menghasilkan ruang ataupun rongga yang disebut sebagai blastosol. Oke. Blastula ini nanti akan tumbuh ataupun akan membelah-belah selnya secara mitosis kembali, akan membentuk gastrula. Jadi ini nanti ada fase morulasi, blastulasi, gastrulasi. Nah, pada fase gastrulasi ini nanti sel-selnya akan tertata menjadi 3 lapisan embrional. Jadi ini nanti ada bagian paling luar disebut dengan ektoderm, kemudian bagian tengah mesoderm, dan bagian dalam ini disebut dengan endoderm. Sedangkan blastosolnya masih ada di sini. Oke, ada istilah archenteron, ini adalah proses pelekukan atau invaginasi dari gastrula. Oke, dari sini kalian ingat bahwa fase embrionik ini nanti yang pertama kali adalah terbentuk zigot, kemudian membentuk morula. Dari morula ini nanti akan membentuk blastula. Kalian ingat pada blastula ini nanti ada istilah blastosol atau rongganya. Dilanjut dengan gastrula atau fase gastrulasi. Nah, pada fase gastrulasi ini nanti embrio ini nanti akan menempel atau mengalami implantasi dan invaginasi pada rahim. Nah, masih ingat proses fertilisasi pada kelas 2 dulu? Kelas 11 dulu kita sudah bahas tentang proses fertilisasi sampai ke kehamilan. Nah, ini kita lanjut di kelas 12 ini. Kalau kalian perhatikan gambar ini, pada saat sel telur ini bertemu dengan sperma, maka dia akan membentuk zigot. Zigot ini nanti akan membelah-belah menjadi apa? Morula. Morula ini nanti akan membentuk blastula. Selanjutnya dia akan membentuk gastrula sampai dia nempel atau mengalami implantasi pada dinding rahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah 4 tahapan tadi, fase terakhir adalah organogenesis. Ini adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Dari mana atau bagaimana organ itu terbentuk? Jadi kalian tadi sudah belajar bahwa
pada fase gastrulasi ini nanti kan dia ada 3 lapisan, membentuk 3 lapisan kulit istilahnya. Jadi di sini ada endoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, tiap lapisan ini nanti akan berkembang menjadi organ-organ pada tubuh kita. Yang pertama, misalkan kita bahas tentang ektoderm, maka ektoderm ini nanti akan berkembang menjadi lapisan kulit. Ekto itu bagian luar, derm kulit. Jadi bagian epidermis kulit kita itu terbentuk dari ektoderm. Selain itu juga yang ada di permukaan ini nanti kan ada sel saraf. Kemudian indera juga ada di permukaan, kemudian ada medula adrenal atau kulit luar dari bagian tengah dari ginjal, kemudian gigi dan rahang. Ini nanti terbentuk dari ektoderm. Sedangkan mesoderm ini nanti akan membentuk lapisan yang lebih dalam. Di sini ada dermis. Kalian tahu bahwa pada bagian permukaan luar kan epidermis. Berarti epidermis dibentuk oleh ektoderm. Sedangkan bagian kedua dari epidermis yaitu dermis ini nanti dibentuk dari mesoderm. Kemudian ada sistem gerak, tangan, kaki, sistem sirkulasi, jantung, pembuluh darah, kemudian ada sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan korteks adrenal ini nanti dibentuk dari mesoderm. Endoderm ini nanti akan berkembang menjadi sistem pencernaan makanan, kemudian ada sistem pernafasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, paratiroid, dan saluran-saluran yang lainnya. Kita lanjut. Nah, fase pasca embrionik pada hewan ini nanti ada istilah kalau pada hewan ada istilah metamorfosis. Nah, metamorfosis kalian masih ingat dulu bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Masih ingat pelajaran di SMP dulu bahwa metamorfosis ini ada 2 macam, ada metamorfosis tak sempurna dan ada metamorfosis yang sempurna. Untuk metamorfosis tak sempurna, ini nanti contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada kecoa, kemudian ada jangkrik. Jadi nanti bentuknya tidak terlalu berubah dari telur, kemudian nimfa sama dewasanya tidak terlalu berubah. Lanjut, metamorfosis sempurna ini contoh dalam kehidupan sehari-hari tentu tak asing bagi kalian, yaitu kupu-kupu. Oke. Ada untuk hewan-hewan yang avertebrata ini ada istilah metagenesis. Metagenesis ini adalah pergiliran keturunan. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu ya. Contohnya adalah metagenesis pada Obelia dan metagenesis pada Aurelia. Kalian perhatikan di sini sambil mengingat untuk metagenesis pada Obelia ini nanti kan ada 2 tahapan. Jadi Obelia itu ada fase polip, kemudian ada fase medusa. Jadi ini bergilir. Pada fase dia medusa, dia berenang-renang, melakukan perkawinan. Kalau sudah terbentuk zigot, maka zigot ini nanti akan menempel, tumbuh menjadi koloni dewasa. Lanjut untuk metagenesis pada Aurelia atau ubur-ubur, ini nanti bentuk medusa, ini adalah bentuk yang dia berjalan-jalan. Kemudian fase polipnya dia menempel. Jadi kalau ada ubur-ubur, berarti dia adalah fase medusa. Ini dia pada bagian atau fase medusa ini dia melakukan perkawinan, membentuk telur. Telur ini nanti akan berkembang menjadi planula. Planula nempel di pada terumbu karang, biasanya membentuk silvistoma. Ini nanti akan seperti tumpukan bunga dan ini nanti akan menjadi epira. Epira baru nanti menjadi medusa muda. Demikian siklus ini berganti. Baik, sekarang kita bahas pada manusia. Jadi kalau ada fase setelah organogenesis, maka fase selanjutnya ini adalah pasca
pasca organogenesis itu kan bayinya dilahirkan. Jadi nanti dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, masa balita, kemudian masa kanak-kanak, ini nanti 6 sampai 10 tahun, kemudian masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Nah, yang menarik di sini adalah peralihan dari masa kanak-kanak dan masa remaja. Ini nanti manusia biasanya akan mengalami proses yang namanya perkembangan, di mana pada anak laki-laki, maka ini nanti fase perkembangannya adalah dimulainya untuk organ-organ reproduksi ini berkembang, istilahnya pada masa akil balik. Demikian juga pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Oke. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia, ini nanti tidak jauh beda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi faktor internalnya ini tetap ada 2, gen dan hormon. Jadi nanti gennya seperti apa, kemudian hormon ini nanti juga akan berpengaruh faktor internalnya. Jadi sebagai contoh, kalian dulu sudah belajar tentang hormon pada manusia. Jadi ada tiroksin, somatotropin, testosteron, estrogen, dan progesteron. Ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke. Untuk faktor eksternal, ini nanti tetap ada nutrien. Jadi baik hewan ataupun manusia membutuhkan nutrien atau nutrisi berupa apa yang kita makan, jadi itu yang include di dalamnya. Berarti kita butuh apa? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, kemudian mineral, kemudian air. Hewan dan manusia ini nanti karena struktur tubuhnya hampir 70, di atas 70% ini adalah air, maka air sangat dibutuhkan untuk proses kelangsungan hidup. Nah, di sini ada cahaya matahari. Untuk cahaya matahari ini nanti hewan dan manusia masih membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Oksigen, tentunya kalian tahu kalau oksigen berarti ini nanti akan digunakan untuk proses respirasi untuk menghasilkan energi. Yang terakhir di sini adalah lingkungan. Nah, ini faktor yang cukup signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan juga. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.